Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ijaldi dengan NPM 10120868 dari kelas H2 Manajemen. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasi Logistik. Kemudian, yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai analisis UMKM proses pengukuran kinerja bisnis menggunakan metode balance scores. Pertama-tama pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil, sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Analisis UMKM yang akan saya bawakan yaitu mengenai analisis UMKM pada produk makanan tradisional Bugis Cililin. Itu makanan yang sering dijumpai pada acara-acara seperti syukuran, tahlilan, dan acara-acara lainnya. Langsung saja kita masuk kepada materi metode balance course, yaitu yang pertama ada aspek pembelajaran dan pertumbuhan, di mana pada sasaran yang ingin dicapai oleh pegawai UMKM makanan tradisional Bugis Cililin ini yaitu mendapatkan peningkatan kemampuan SDM pada keselarasan dan motivasi. Kemudian pada sisi pemilik yaitu meningkatkan pertumbuhan usaha jangka panjang. Sementara indikator yang terkait sasaran tersebut yaitu kepribadian, motivasi, dan keterampilan. Untuk dapat mencapai indikator tersebut, maka diperlukannya penyuluhan dan pelatihan yang lebih mendalam kepada para pelaku UMKM. Nah, untuk lembaga yang menyediakan pelatihan UMKM tersebut bisa melalui lembaga pemerintah, lembaga desa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dari pengadaan, pelatihan, atau penyuluhan bagi pelaku UMKM ini sangat mempengaruhi, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan meningkatkan penjualan pada para pelaku UMKM, sehingga mereka lebih mengerti mengenai strategi cara melakukan UMKM di daerah mereka. Kemudian dengan adanya penyuluhan dan pelatihan UMKM, maka para pelaku UMKM tidak akan lagi kebingungan mengenai bagaimana mereka dapat mempertahankan usahanya atau usahanya memiliki jangka yang panjang. Baik, selanjutnya ada aspek proses bisnis internal, yakni terkait manajemen operasional UMKM makanan tradisional Bugis Cililin ini dengan teknologi yang mungkin dapat sangat berfungsi atau berguna, yaitu berupa teknologi mesin kukus otomatis, karena dianggap dapat meningkatkan jumlah produksi dengan memiliki teknologi tersebut yang sesuai dengan standar untuk pengolahan makanan tradisional Bugis Cililin ini, maka proses pembuatan olahan Bugis tentunya akan lebih cepat dan praktis. Kemudian untuk teknologi tersebut mungkin akan lebih baik bila bisa didapatkan dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama dengan mitra bisnis atau UMKM lain dengan tujuan untuk saling meningkatkan UMKM yang ada. Fungsi dari teknologi mesin kukus otomatis ini juga dapat meningkatkan daya tahan pada makanan tradisional Bugis. Kemudian setelah itu ada aspek pelanggan, yaitu mengenai bagaimana mengidentifikasi pelanggan dan segmentasi pasar di mana UMKM makanan tradisional akan bersaing dapat memenuhi kepuasan pelanggan dan menyusun strategi agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat memberikan keuntungan secara finansial bagi pelaku usaha UMKM makanan tradisional ini. Nah, di sini untuk strateginya yaitu langsung kita masuk kepada segmentasi pasar, yaitu dengan membuka toko oleh-oleh di pinggir jalan dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Dengan lokasi yang strategis dan kebiasaan wisatawan untuk membeli oleh-oleh menjadi upaya
peningkatan penjualan karena tingginya daya beli pada masyarakat maupun konsumen. Nah, selain itu, dengan membuka toko oleh-oleh di pinggir jalan untuk memberitahu masyarakat atau wisatawan bahwa di tempat tersebut terpampang jelas ada produk makanan tradisional. Selain itu, fungsi dari strategi pasar seperti itu yaitu untuk memudahkan pelanggan atau konsumen mengakses tempat jualan atau misalkan toko oleh-oleh tersebut. Kemudian kita masuk saja kepada tindak lanjut strategi penetrasi pasar. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama dengan pelaku UMKM besar seperti pusat oleh-oleh, yaitu dengan menitipkan produk makanan tradisional Bugis Cililin yang diproduksi oleh UMKM kecil, kemudian menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk dapat diberikan akses penjualan secara langsung kepada wisatawan atau dapat diberikan arahan bagaimana produknya dapat diperjualkan. Dengan terdapatnya akses yang dimiliki oleh UMKM kepada pelanggan atau wisatawan langsung, maka secara tidak langsung dapat membuka peluang baru bagi pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan usaha atau bisnisnya. Yang terakhir itu masuk kepada kesimpulan. Dari beberapa aspek yang telah dibahas tersebut, maka dapat dilihat bahwa aspek pembelajaran dan pertumbuhan merupakan dasar bagi perspektif atau aspek lainnya. Jika dalam aspek pembelajaran dan pertumbuhan terjadi peningkatan keahlian pekerja, maka diharapkan terjadinya peningkatan kualitas produk dan produksi yang dihasilkan dalam aspek proses bisnis internal. Selanjutnya, produk yang berkualitas diharapkan akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu pada aspek pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan dan laba pada pelaku UMKM. Nah, kemudian sedikit mengulas mengenai UMKM Bugis ini, itu merupakan makanan tradisional khas Cililin yang merupakan kegemaran bagi masyarakat yang biasanya ada pada acara-acara syukuran, tahlilan, maupun sering dijumpai pada daerah-daerah yang masih perkampungan, yaitu di acara pernikahan. Biasanya makanan tradisional ini sering atau dapat kita jumpai. Terlebih lagi, makanan tradisional Bugis Cililin ini sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku UMKM tidak melupakan produk makanan tradisional ini, sehingga mereka dapat terus memproduksi atau menjual produk ini agar kedepannya produk ini tidak hilang tergerus oleh zaman atau oleh produk-produk yang lebih modern. Dan untuk saran pada produk ini terletak mungkin pada pengemasan, yang dimana kemasan pada produk ini hanya dikemasi oleh daun pisang. Nah, untuk kedepannya mungkin produk ini bisa dilakukan dengan pengemasan selain menggunakan mika, bisa dengan pengemasan menggunakan teknologi-teknologi modern, yaitu untuk meningkatkan daya tahan pada produk makanan tradisional ini. Baik, mungkin sekian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisa UMKM saya ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila masih ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.